Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3785 sampai bab 3788. Reaksi Xiao Feng jauh di luar dugaan Gong Qianqiu. Dia ingin terus mengamati tindakan Xiao Feng selanjutnya. Namun saat ini ia sedang digendong oleh putra suci agung dan bergegas masuk ke rumah barunya. Ia tidak ingin menikah sekarang, apalagi karena hal itu mungkin akan merusak citranya sendiri. Anda harus tahu bahwa ada banyak bawahan di antara penonton yang diam-diam dia kembangkan. Pikiran Gong Qianqiu berjalan dan dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Suamiku, jangan terlalu sabar, kita punya banyak waktu di malam hari. Semua tamu menonton di sini, terutama jurumudi Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan ada di sini. Kesan padanya, apapun yang terjadi, Gong Qianqiu berkata dengan lembut. Putra Suci Agung segera berhenti, dan sebagian besar nyala api di perut bagian bawahnya padam. Seperti yang diharapkan dari wanita yang aku hargai, kamu benar. Alih-alih marah, Putra Suci Agung malah memuji pengingat Gong Qianqiu. Istana Api Ilahi Bulan Matahari memiliki akademi yang dia dambakan, dan jurumudi mengawasi tidak jauh dari sana. Jika dia dianggap sebagai pemabuk dan penggoda wanita yang kecil kemungkinannya menjadi orang hebat, bukankah itu sepadan dengan kerugiannya? Pernikahannya sekarang sudah selesai, kamu tidak akan kembali hari ini kecuali kamu mabuk. Sage Agung dengan cepat mengatasi rasa malunya dan menjelaskan tindakannya sekarang sebagai bekerja sama dengan prosedur pernikahan. Gong Qianqiu memandang Xiao Feng dari sudut matanya dan melihat bahwa Xiao Feng masih tidak bertindak gegabah dan hanya minum dan makan. Xiao Feng, sampai ini, apa yang akan terjadi bahkan jika kamu melepaskannya? Kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Jika kamu ingin disukai oleh pemimpin ini, kamu layak mendapatkannya. Apalagi, dibandingkan dengan Putra Suci Agung, dia tidak seperti Yuni, perbedaannya berbeda. Orang Suci Agung dapat menikahmu sampai mati dengan satu jari. Gong Qianqiu menjadi semakin bangga saat memikirkannya. Terutama ketika dia berpikir bahwa setelah Putra Suci Agung mewarisi posisi pemimpin Sekte Taiksu Sen di masa depan, dia akan menjadi istri dari pemimpin tersebut, dia merasa lebih bahagia. Xiao Feng, yang telah sepenuhnya melepaskan emosi ini, merasa seolah-olah batu besar yang membebani dadanya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Bahkan anggur pernikahan pun sangat nikmat, dan kini hanya kebencian yang tersisa. Namun saat ini, Tianxi menyingkirkan alat komunikasinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, menurut laporan informan, lokasi spesifik dari kesengsaraan ilahi telah ditemukan. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan untuk mencurinya? Sudah bukan rahasia lagi bahwa kesengsaraan ilahi dihadirkan ke Taiksu Senzong oleh Gong Qianqiu. Untuk menebus dosanya, Xiao Feng meminta anggota Sekte Changqiong untuk menyelidiki secara diam-diam keberadaan Shen Jie setelah dia datang ke reruntuhan Kunlun. Dia tidak menyangka hasilnya akan keluar secepat itu. Hari ini anggota inti dari Sekte Ilahi Taiksu ada di pesta pernikahan, ini adalah waktu yang tepat untuk mencuri kesengsaraan ilahi kembali. Ya, Xiao Feng, jika kamu dapat mencuri kesengsaraan ilahi kembali, Tuan Ye pasti akan sangat senang. Jadi, dengan kekuatan gabungan dari beberapa dari kita, peluang untuk memperoleh kesengsaraan ilahi sangat tinggi. Xie Huanyu dan yang lainnya sangat aktif. Xie Zhongmao masih di tangan Ye Junlin. Jika dia berhasil mencuri kesengsaraan ilahi kesengsaraan, itu mungkin menjadi alat tawar-menawar sebagai gantinya. Tapi sekarang kekuatan Xiao Feng tidak bisa diremehkan setidaknya untuk situasi Sekte Changqiong saat ini, lebih dapat diandalkan jika dia bergabung. Xiao Feng melambaikan tangannya dan berkata, kesengsaraan Tuhan, aku akan mengambilnya kembali dengan cara yang jujur. Setelah Xiao Feng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tianxi, Xie Huanyu dan yang lainnya saling memandang, lalu buru-buru mengikuti. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Feng. Apakah dia pikir dia bisa memulihkan bencana ilahi dengan kekuatannya sendiri?
Sekarang kesengsaraan ilahi dianggap sebagai pedang ilahi untuk menekan agama oleh seluruh sekte ilahi Taiksu. Melihat orang-orang pergi, Xuan Ming buru-buru bertanya kepada Gong Qianqiu apakah dia mau menangkap mereka saat itu juga. Gong Qianqiu berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bertindak gegabah, kirimkan beberapa ahli untuk mengikuti mereka secara diam-diam dan cari tahu detailnya sebelum membuat rencana jangka panjang." Gong Qianqiu bertindak sangat hati-hati. Dia pertama-tama ingin mengetahui apakah Xiao Feng memasuki reruntuhan Kunlun sendirian. Secara khusus, kita harus mengetahui pergerakan Ye Junlin dan orang-orang berkuasa di sekitarnya, sehingga kita dapat merumuskan rencana respons yang lebih aman. Adegan pernikahan, orang yang paling tidak nyaman saat ini adalah 7 putra suci. Apalagi menyaksikan keseluruhan proses pernikahan antara putra suci agung dan Gong Qianqiu, putra suci ketujuh semakin patah hati. Perasaan bahwa cinta di hatiku telah diambil dariku semakin kuat. Sialan, putra suci ketujuh mengutuk dalam hatinya. Tetapi bahkan dia tidak tahu siapa yang dia kutuk. Mungkin dia memarahi putra suci agung karena mencuri cinta seseorang. Atau dia mungkin memarahi dirinya sendiri karena terlalu pengecut dan tidak berani bersaing. Kemungkinan besar dia hanya memarahi adegan pernikahan karena terlalu berantakan dan membuatnya kesal. Kemudian dia meminum beberapa teguk anggur dan mulai batuk terus-menerus karena dia minum terlalu banyak. Gong Qianqiu melihat panorama seluruh penampilan putra ketujuh. "Kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan pemimpinku." Gong Qianqiu merasa sangat bangga. Pernikahan berlanjut, dan ada banyak perayaan di dalam dan di luar aula. Putra suci agung juga sangat dapat dipercaya. Pada pesta pernikahan, dia secara terbuka menyebut Gong Qianqiu sebagai istri pertama rumah pertama, dan menjadi calon istri kepala sekolah yang sebenarnya. Ini dapat dianggap telah benar-benar membangun pijakan yang kokoh di sekte ilahi Taiksu. Gong Qianqiu secara alami sangat bangga, dan senyuman di wajahnya tidak pernah berhenti dari awal hingga akhir. Peningkatan status juga membawa banyak manfaat, seperti peningkatan sumber daya budidaya dan berbagai peningkatan kewenangan. Sekarang saya bisa memasuki paviliun berita kitab suci sekte Taiksu ilahi dan banyak area terlarang. Dikatakan bahwa ada banyak keterampilan dan teknik tempur terbaik di paviliun berita kitab suci, yang akan membuat saya semakin kuat. Ada juga berbagai tempat tersembunyi di area terlarang, harta dari langit dan bumi. Gong Qianqiu menjadi lebih bahagia saat dia memikirkannya, dan rencananya untuk memeluk paha Sage Agung pada dasarnya telah selesai. Perjamuan pernikahan berlangsung dari pagi hingga sore, dan kemudian tibalah upacara pernikahan. Tentu saja, mereka yang dapat berpartisipasi dalam upacara pernikahan adalah inti mutlak dari sekte ilahi Taiksu, terutama para wali terbaik dari generasi muda seperti beberapa wali agung. Selama seluruh proses, hanya 7 putra suci yang hilang. Tentu saja, hal ini tidak menarik perhatian orang lain. Lagi pula, putra suci ketujuh selalu menyendiri dan tidak ramah. Hanya Gong Qianqiu yang mengetahui cerita di dalamnya, dan dia semakin yakin bahwa putra suci ketujuh telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkapnya. "Oke, ada keributan di kamar pengantin, ayo kita semua pergi. Jangan ganggu dunia pasangan kita, ayo pergi, kata Sage Agung dengan wajah yang sengaja dibuat serius. Tentu saja, orang lain tidak berani untuk tinggal, ini adalah pemimpin masa depan, kecuali dia tidak lagi berencana untuk bergabung dengan sekte ilahi Taiksu. Segera hanya Gong Qianqiu dan orang suci agung yang tersisa di ruangan itu. "Qianqiu, kita akhirnya bisa mencapai tujuan yang tepat, ayolah." Sang Sage Agung tidak bisa menunggu dan langsung menerkamnya. Gong Qianqiu telah mengambil kesempatan untuk mengatur ilusi di dalam ruangan, tetapi itu tidak berhasil sama sekali untuk orang kuat seperti Putra Suci Agung. Keduanya akhirnya berhasil menembus batasan itu dan menjadi pasangan sungguhan. Ada badai dahsyat di dalam ruangan, dan tidak sepenuhnya tenang sampai larut malam. Pagi selanjutnya, Gong Qianqiu membuka matanya yang mengantuk, tetapi tiba-tiba merasakan aura melonjak di tubuhnya, yang meningkat secara signifikan dibandingkan kemarin. Apa yang terjadi? Gong Qianqiu bingung. Pada saat ini,
Putra Suci Agung juga terbangun. Seolah melihat keraguan Gong Qiankyu, dia menjelaskan sambil tersenyum. Saya berlatih Kendo 7 emosi dan 6 keinginan. Meskipun Anda dan saya tidak memiliki keterampilan terkait kemarin, emosi pasti akan bermanfaat bagi kultivasi kita. Suami, apakah ini berarti jika Anda berlatih teknik terkait, kultivasi Anda akan semakin meningkat? Tanya Gong Qiankyu. Itu benar. Kekuatanku juga meningkat pesat. Putra Suci Agung mengangguk dan berkata, Qiankyu, karena itu baik untukmu dan aku, ayo lanjutkan. Jadi setelah Putra Suci Agung meminta dengan tegas dan setengah dorongan Gong Qiankyu, selanjutnya keduanya melakukan diskusi dan eksplorasi lebih mendalam mengenai Kendo 7 emosi dan 6 keinginan. Baru pada 3 kutub di bawah sinar matahari mereka berdua akhirnya berhenti berlatih. Setelah menghibur Putra Suci Agung, Gong Qiankyu bangkit dan pergi mencari Putra Suci ketujuh. Peningkatannya jauh melampaui ekspektasi Gong Qiankyu, ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Melihat Putra Suci Agung tertidur lagi, Gong Qiankyu bangkit dan pergi mencari Putra Suci ketujuh. Gong Qiankyu melihat panorama berbagai penampilan Putra ketujuh kemarin, dan sekarang mungkin adalah saat di mana dia diharapkan untuk tampil. Ia membawa sebuah kotak makanan di tangannya yang berisi semangkuk bubur dan 2 piring lauk pauk. Ketika saya tiba di kediaman Putra Suci ketujuh, saya melihat pintu di luar terbuka sedikit, dan dengkuran samar terdengar dari dalam. Apakah anak ini masih bangun di siang hari? Gong Qiankyu sengaja meninggikan suaranya sedikit, dan benar saja, dengkuran di kamar itu berhenti tiba-tiba. Setelah beberapa saat, pintu ruang dalam tiba-tiba terbuka, dan Putra Suci ketujuh keluar dari dalam. Kakak, setelah memastikan bahwa orang di depannya adalah Gong Qiankyu, pipi pucat dan kuyu Putra Suci ketujuh langsung digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan. Seperti dugaan Gong Qiankyu, Putra ketujuh telah minum sejak pesta pernikahan kemarin, hingga ia pingsan dalam keadaan mabuk di kamar tidur pada tengah malam. Aku depresi sepanjang hari, seolah-olah hartaku yang paling berharga telah diambil. Seluruh langit di atas runtuh sepenuhnya. Namun, ketika dia melihat Gong Qiankyu datang mengunjunginya, Putra ketujuh merasa dunia yang semula gelap langsung menyala. Benarkah itu kamu? Saat dia berbicara, Putra Suci ketujuh menggosok matanya dengan kuat. Gong Qiankyu mendekat, mengulurkan jari giok hijaunya dan menepuk dahi 7 orang suci, dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa denganmu, nak? Bau alkohol begitu menyengat. Segera bilas mulutmu dan makan sesuatu. Kalau tidak, kamu akan berada di dalam untuk waktu yang lama. Jangan memiliki nafsu makan ini." Hei, Putra Suci ketujuh tiba-tiba merasa seperti air mata memenuhi matanya. Perawatannya tidak berkurang, resepnya masih familiar, dan rasanya masih familiar. Setelah segera mandi, Gong Qiankyu sudah meletakkan makanan di kotak makanan di atas meja. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat duduk untuk makan," desak Gong Qiankyu. Putra Suci ketujuh menahan keinginan untuk menangis, duduk dan melahap makanan. Meski hanya bubur putih paling ringan dan 2 piring acar paling sederhana, Qi Shengzi merasa ini lebih enak daripada makanan lezat apapun dari pegunungan dan laut. Segera makanan di atas meja disapu oleh 7 putra suci. Gong Qiankyu menyaksikan dengan tenang dari awal hingga akhir, dengan mata penuh kelegaan dan cinta. "Rasanya seperti aku belum makan selama beberapa hari. Cepat bersihkan sudut mulutmu," kata Gong Qiankyu sambil menyerahkan sapu tangan sutra. Putra suci ketujuh mengambilnya dan mencium aroma samar yang berasal dari sapu tangan sutra, merasa sangat bahagia saat ini. "Alangkah baiknya jika adikku selalu bisa menjagaku seperti ini," kata putra suci ketujuh dengan tulus. Gong Qiankyu menghela nafas panjang dan berkata dengan penuh emosi, "Aku juga berpikir begitu, melihatmu seperti ini membuatku semakin khawatir. Sayangnya, aku tidak sendirian sekarang. Ada banyak hal, lupakan saja, jangan menyebutkan hal yang tidak menyenangkan seperti itu." Gong Qiankyu dengan sengaja terlihat ragu-ragu untuk berbicara. "Kakak, ada apa? Itu bosnya. Bukankah putra suci agung memperlakukanmu dengan buruk?"
Untuk beberapa alasan, Putra Suci Ketujuh bahkan mengubah gelarnya. Itu tidak benar, Putra Suci Agung sangat baik padaku. Gong Qianqiu berhenti sejenak, lalu mengganti topik dan melanjutkan. Tetapi kadang-kadang, mau tak mau aku tidak bisa melakukan apa yang kuinginkan. Apakah itu benar, dunia sekuler atau reruntuhan Kunlun? Kita semua adalah pemangsa hutan. Di tempat ini, adalah kebenaran abadi bahwa yang kuat dihormati. Meskipun tingkat kultivasi saya cukup bagus, saudari, saya masih seperti semut kepada orang-orang yang sangat berkuasa itu. Meskipun Gong Qianqiu tidak mengatakannya dengan jelas, Putra Suci Ketujuh juga mengerti maksudnya. Saudari kemungkinan besar dianiaya oleh Putra Suci Agung, tetapi karena kurangnya kekuatan, dia harus mendengarkan yang terakhir. Pikir Putra Suci Ketujuh secara diam-diam, dengan bimbingan Gong Qianqiu yang disengaja, dia semakin membenci Putra Suci Agung. Saudari, jangan khawatir, saya punya solusinya. Tiba-tiba Putra Suci Ketujuh berkata, Gong Qianqiu merasa bersemangat di hatinya, tetapi itu tidak terlihat di wajahnya. Xiao Qi, jangan buat adikmu bahagia, kata Gong Qianqiu sambil tersenyum pahit. Putra Ketujuh berkata dengan wajah serius, Kakak, aku tidak bercanda. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak perlu dikendalikan oleh orang lain. Solusi macam apa ini? Gong Qianqiu menghela nafas lagi dan berkata, meningkatkan level kultivasi membutuhkan kemajuan yang mantap. Bagaimana seseorang bisa mencapai langit? Dalam satu langkah. Memang tidak mungkin mencapai langit dalam satu langkah, tapi adikku memiliki teknik melahap dan tulang akar. Selama dia bekerja sama dengan pembuluh darah spiritual tingkat tinggi, dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya secara signifikan dalam waktu singkat. Gong Qianqiu tertawa, dia berkata, tidak sesederhana itu, dengan kekuatan saya saat ini, bahkan peningkatan pembuluh darah suci adalah tidak jelas. Dan pembuluh darah naga sangat langka. Pembuluh darah naga yang Anda temukan sebelumnya secara khusus digunakan untuk menghangatkan dan menyehatkan bencana ilahi. Di mana Anda mendapat bagian saya? Petik 2. Bagaimanapun, saya masih orang luar di Taiksu Sen Sekte. Gong Qianqiu tersenyum pahit, dengan ketidakberdayaan tertulis di wajahnya. Saudari, sejujurnya, saya juga menemukan urat naga lain, yang bahkan lebih besar dari urat naga Wen Yang Senji. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang, jadi tidakkah Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda? Putra Suci Ketujuh berkata seolah-olah dia sedang menerima pujian. Gong Qianqiu sangat terkejut. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa pembuluh darah suci lagi di tangan Putra Suci Ketujuh. Tetapi dia tidak menyangka masih ada stok pembuluh darah naga. Kejutan yang tidak terduga, tidak. Kamu menemukan ini dengan susah payah. Bukankah lebih baik kamu menggunakannya untuk berkultivasi? Gong Qianqiu sengaja menolak. Putra Suci Ketujuh berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak punya tulang, dan urat naga tidak banyak berguna di tangan saya. Lebih baik memberikannya kepada saudara perempuan saya agar tidak menyia-nyiakan segalanya. Terlebih lagi, saya punya kemampuan untuk mendeteksi pembuluh darah spiritual, dan saya khawatir tidak dapat menemukannya, pembuluh darah naga lainnya. Tapi, selamat tinggal, saudari, jika kamu tidak menerimaku, kamu tidak memperlakukanku sebagai relatif. Putra Suci Ketujuh berkata dengan mendesak. Gong Qianqiu menghela nafas dan berkata dengan enggan, baiklah, kakak akan menerimanya dulu. Jika kamu membutuhkannya, kakak akan mengembalikannya kepadamu. Melihat Gong Qianqiu menerimanya, Putra Ketujuh kembali tersenyum bahagia. Dia hanya ingin Gong Qianqiu terus menjadi lebih kuat, sehingga dia bisa lepas dari kendali Putra Suci Agung. Sisi lain, Kerajaan Abadi, saat Sekte Qianqiu runtuh, kekuatan afiliasinya langsung menjadi kacau balau. Beberapa orang tingkat tinggi yang selamat dari Kerajaan Abadi telah mengumpulkan anggota yang tersebar di seluruh negeri, dan tampaknya ada tren kebangkitan. Meski mereka masih di bawah tekanan Ye Junlin, mereka hampir tidak bisa bertahan sekarang. Terutama karena Ye Junlin bersiap memasuki reruntuhan Kunlun selama periode ini, dia tidak memiliki keterampilan untuk menangani aneka ikan kecil ini.
Ini memberi kerajaan abadi suatu ruang hidup tertentu. Di pangkalan rahasia bawah tanah, beberapa pejabat senior kerajaan abadi duduk bersama. Menurut informasi yang dapat dipercaya dari para informan, orang-orang kuat yang dijaga oleh para dewa muncul. Dan mereka mencari pembuluh darah super spiritual di mana-mana, terutama di kerajaan Elang Perang. Mereka menemukan tempat yang aneh. Dikatakan bahwa itu mengandung banyak energi spiritual, pembuluh darah spiritual, dan pembuluh darah spiritual berada pada tingkat yang lebih tinggi. Jika bukan karena orang-orang yang dijaga oleh para dewa, kita akan bisa mendapat bagian dari kuenya. Sungguh luar biasa kasihan. Beberapa pejabat senior kerajaan abadi menggelengkan kepala berulang kali, dengan keengganan dan ketidakberdayaan tertulis di wajah mereka. Penjaga para dewa adalah kekuatan yang paling mereka takuti, bahkan di masa kejayaannya pun mereka harus menjauh dari mereka, apalagi situasi saat ini. Saya khawatir jika para dewa melindungi beberapa orang kuat, mereka dapat langsung mencabutnya. Dikatakan bahwa orang-orang Ye Junlin juga muncul di kerajaan Elang Perang sebelumnya. Akankah kedua kelompok orang ini bertemu satu sama lain? Saya harap mereka bertemu satu sama lain, sehingga kita bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Itu benar, sampai Ye Junlin dan dewa penjaga yang kuat dirugikan, kita bisa mendapatkan keuntungannya. Bersambung.